Assalamualaikum, selamat siang, dokter semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Sudah saya untuk memfasilitasi diskusi kelompok siang hari ini. Udah semua hadir di kelompok 4 ya? Sudah ya, sudah dok. Sudah dok, Ya, 8 orang. 8 ya, baik. Kita langsung mulai aja ya, karena udah jam 14.34. Baik, untuk panduan diskusinya udah dapat ya dok yang ini ya? Ini ya, udah ya. Jadi di sini siang ini tugasnya adalah membuat diagnosis holistik tadi ya, seperti yang disampaikan Dokter Isti, untuk penerapan pasien center care. Jadi ada 5 aspek ya. Yang pertama adalah aspek personal, kemudian aspek klinis, aspek risiko internal, aspek risiko eksternal, dan yang terakhir adalah derajat fungsional. Ini adalah kasusnya, picuannya, tapi memang nggak lengkap ya dok ya. Jadi nanti di sini diminta diskusi lagi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang harus digali lagi gitu ya. Untuk melengkapi data-data ketika kita melakukan pasien center care itu. Kemudian berikutnya yang diminta adalah rencana intervensi ya berbasis pasien center care-nya. Oke, monggo dok, langsung aja dilakukan diskusinya, dipimpin sama siapa ya? Silakan aja sama siapa ya. Saya stop share ya dok. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum dimulai dok? Atau bisa langsung dimulai saja? Silakan kalau begitu. Dok, itu tadi infonya hanya yang segitu aja tadi ya dok ya? Iya, Itu konsumsi obatnya bawahnya obat untuk itu lutut ya, berarti ya di dok ya? bawahnya bukan. Infonya cuma itu aja. Belum dikasih ya? Apa yang keselip ya? Belum. Coba dicek. Kalau belum nanti aku coba capture ya. Karena bawahnya itu ada kunci jawaban. Nggak bisa di-share filenya. Hipertensi. Ya udah aku kirim ke itu ya, kolom chat ya untuk fotonya, foto skenario-nya tadi ya, sama apa namanya eh, instruksinya. Satu sama satu ya. Eh, Jumlah anggotanya berapa? 8 ya? Ya, 8 Iya, dok. Dok. Berarti 8. kurang satu dok, karena saya dua Hah? device, saya satunya ini mau live. Dokter Henry ya yang belum ya? Tuh, Dokter Henry. Iya benar, Dr. Henry belum. Ya mungkin dihubungi dulu ya dok sebelum mulai Iya. diskusi Hmm. biar ikut dari awal diskusinya.
Teman-teman berarti ini nanti apa sekretaris dokter Abiana bisa langsung ngetik nggak ya? Apa mau ini ya di sini ya? Kok ketutup? Hmm? Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan dok, kelihatan Kelihatan dok dok. dia. Ini pertanyaan yang perlu Oke. dilakukan siswa center care. Eh, Yuk mulai yuk. Dokter Balkis, dok. Ya, Mungkin dari iya dok. aspek klinisnya dulu ya, Dok. Iya dok, kita mulai ya dok ya. Mungkin kalau untuk pertama yang kita harus diskusikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lakukan dalam anamnesa yang menggambarkan pasien center care. Jadi kita kepedulian kita sebagai dokter keluarga untuk aspek pada pasien perempuan Nyonya R 54 tahun yang datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan
yang memburuk sejak 3 bulan terakhir. Ia memiliki riwayat hipertensi dan saat ini merasa sulit berjalan jauh karena nyeri. Ia tinggal bersama suami dan cucunya. Anaknya merantau. Ia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat dan mulai mengonsumsi jamu dari tetangga. Ia juga mengaku sedih karena merasa kurang berguna di rumah. Hmm. Ini diskusinya kita mulai dari pertanyaan kita satu dua dokter perwakilan dok atau langsung semua menanyakan masukan bareng-bareng ya? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng ya udah. Iya. Berarti kalau pertanyaan saya yang pertama untuk pasien ini yang pertama karena dia merasa seperti kayak ada depresi di sini ya. Jadi mengaku sedih karena merasa kurang berguna di rumah. Mungkin itu akan saya dalami secara otonom, pertanyaan otonom kepada pasien. Jadi yang merasa sampai pasien ini merasa kurang berguna itu seperti apa? Itu yang akan saya gali. Mungkin di sini kita mau apa namanya berbagi peran atau gimana dokter? Atau langsung dicatat ya, itu ya, Langsung langsung ditanya dibuat. ya. Jadi Langsung pertanyaan dibuat aja pertama, hasilnya. Iya. Langsung eh diskusiin aja lah kira-kira apa yang perlu ditanyain Iya. lagi. ya, jadi kita Benar. mendalam dulu kenapa dia sedih, kenapa kok dia bisa bilang diri dia itu tidak berguna di rumah gitu kan. Terus suaminya bekerja, pekerjaan suami mungkin atau dia dulu ya, kita dalami dianya dulu ya. Kenapa obatnya tidak diminum gitu kan? Kenapa Mungkin obat dari riwayat hipertensinya itu berapa lama kali ya, berapa lama dia mengidap hipertensi, terus kan sempat berhenti minum obat tuh. Itu ya kapan sampai kapan? Maksudnya kalau udah setahun atau baru sempat minum obatnya cuma sebulan yang kayak gitu gitu nggak? boleh. Iya dok. Oke. Dok, Berarti mungkin kita yang dari atas dulu ya, dari ya Dari keluhan nyerinya keluhan dulu, nyeri dulu, keluhan keluhan nyerinya dulu nyeri aja, dulu. agak dipertajam gitu ya kayaknya tuh ya. Boleh. izin Ya. dokter itu tadi ada riwayat kronis ya hipertensi gitu Mm-mm. awalnya. Bisa nggak? Iya, kita mau mulai dari yang akut atau kita mulai dari yang eh, kronis gitu, yang lama gitu. Yang akut kan karena nyerinya ini nih 3 bulan terakhir ini gitu kan tuh tambah buruk. Sama yang baru-baru ini kan dia ngerasa sedih dan kurang berguna di rumah gitu. Kalau yang lamanya kan dia berarti udah lama nih hipertensi gitu. Terus makin apa? Dia tinggal bertiga dengan cucunya gitu kan. Berarti kan memang dia mungkin ini kayak kerjaan rumah dia kerjain sendiri semua gitu kan. Bisa nggak dokter misalnya aspek klinisnya, aspek internal, eksternal gitu nggak diurutin? Apa gimana dokter? Gimana Ya, bagusnya? ya harusnya sih gitu sih dok. Jadi ini pertama kita mau autonomnya dulu, dianya dulu ya dok. Dianya dari diri dia dulu ya. Dari nyeri lututnya, dari keluhan utama gitu. Iya, jadi satu-satu mungkin dari misalnya Ya kayak satu-satu dulu ya. Jadi misalnya dianya dari dulu, keluhan nyeri lutut kanannya dulu, misalnya ya sampai klinis satu. satu Ah, klinisnya. nyeri 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 lutut kanan yang memburuk sejak 3 bulan terakhir gitu. Kemudian dua riwayat hipertensi gitu. Itu kan aspek klinis biologisnya tadi kan tadi satu-satu Ya. yang disuruh kan. Atau Ya. yang Terus kedua kita masuk ke merasa sulit berjalan jauh karena nyerinya dulu dok. Jadi kan masih nyeri lutut nih. Itu yang kedua, yang ketiga baru nanti yang riwayat hipertensi. hipertensinya boleh. Ya. Iya. Kemudian Yang keempat, Jadi yang kehilangan makna hidup tadi. ya, iya ya ya betul. Yang berhenti ketiga minum tadi apa dok? obat. Yang Dok, ketiga amit dok yang sambil riwayat nulis. hipertensi. Yang ketiga riwayat hipertensi. Yang pertama Iya, yang pertama Keluhan keluhan lutut. nyeri lutut kanan nyerinya yang udah berapa memburuk lama? sejak Ya. 3 bulan terakhir. Ya, terus Ya, yang kedua terus ia memiliki apa? Riwayat Ia hipertensi. sulit berjalan jauh Oh karena ya. nyeri saat ini, kan saat ini nih.
nyerinya gimana gitu loh. Kan Sulit kita kalau yang berjalan. Oh, berarti saat ini merasa sulit berarti berjalan yang jauh kedua karena nyerinya ya, nyeri. Dok. Iya, Nyerinya. nyeri, Terus yang ketiga kita tanyain riwayat hipertensinya hipertensi. sejak kapan. Hmm. Terus apa namanya, berhenti minum obatnya kenapa? Kan kata dia sudah cukup sehat gitu kan. Terus kenapa berhenti minum obat gitu kan. Terus mulai mengkonsumsi jamu dari tetangga, kenapa? Kenapa mengkonsumsi, apa yang membuat dia tertarik kan minum obatnya, apa konsumsi jamu. Dokter Terus sejak Balkis, kapan ya? maaf apa yang share screen yang ini aja yang ngetik ya, jadi bisa sama-sama kita Iya, lihat yang ini iya. masing-masing aja ya. Karena kan Iya, langsung dari aspek klinis sebelahnya intervensinya kan. iya, Nah, oke. gitu. Boleh. Mm-mm. Aduh, aku digigit semut sih. Dokter Alex bisa ini nggak tapi share screen ya? Satya. Satya mana ya? Ini, Dok, sambil dikoreksi ya. Ya, Satya. Dok, ini Dok, udah live share Iya screen iya berani udah belum ya? udah kelihatan dok. Ini Iya, berarti kita fokusnya Dokter ke yang Dini. medisnya dulu ya, nanti baru kita masuk ke yang intervensi. psikologi Iya, yang kayak satu-satu. gitu-gitunya ya. Ya, jadi kayak Kita aspek fokusnya ke klinisnya ini dulu, dulu medis. Mbak, Nah, ada misalnya aspek klinis kan kayak tadi yang contoh dikasih nama dokter Isti, misalnya kan DM tipe 2 tidak terkontrol, intervensi, pemeriksaan kadar gula darah dan HbA1c. Nah, kayak itu tadi tuh, lihat tadi contoh yang punya dokter Isti tadi pas kita ngasih materi tadi gitu loh. Kan di sini kan disuruh langsung rencana intervensi yang berbasis PCC. Jadi langsung aja. Misalnya satu aspek klinis atau biologis, sebelah sininya intervensi. Jadi misalnya kalau contoh misalnya bikin keluhan tabel nyeri, gitu ya dok. iya nggak usah bentuk tabel lah, kiri kanan kayak gitulah istilahnya. Itu langsung nyambung ke intervensinya gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan, ya saya bilang tadi DM tipe 2 tidak terkontrol, intervensinya pemeriksaan kadar gula darah dan HbA1c. Nah ini juga misalnya keluhan nyeri lutut kanan, apa kita misalnya pemeriksaan asam urat mungkin kayak gitu ya. Nanti kita sepakatnya kayak mana deh. Nah, kayak gitu maksudnya. Iya, cek asam urat sama cek Ya, kolesterol gitu. nah, ya boleh misalnya Karena intervensinya gitu. usia seperti itu kan. Terus Nah, berat juga katanya kan. jadi ini aspek klinis yang pertama yang biologis. Kan Apa, aspek Dok? klinis kelima kan. Ini aspek klinis oh benar yang atau biologis. Langsung intervensinya aja mungkin ya di sebelahnya gitu ya. Ya ini begini dulu ya Nah, kali ngetiknya ya, Dok. Nanti kotak-kotaknya nanti Iya saat kita ya. iya Nah, nggak usah iya iya nanti dong. dirapiin deh. Langsung sebelahnya itu intervensinya berarti kan. Ya misalnya apa? Intervensinya pemeriksaan Asam urat. asam urat dan kolesterol mungkin ya. Kalau usul radiologi gimana dok? Foto. Ya boleh mungkin ya. Nah, Tapi ini kan di puskesmas ya, tapi ya oh iya. nggak ada radiologi. Rujuk, rujuk jadi ya. Oh iya. Tapi kan ada kalau puskes yang udah canggih ada. Iya, iya ini Jawa lah Jarang ya. dok. Iya. Dok, kalau intervensi itu bukannya ini ya, apa namanya? Kayak farmakologis dengan non farmakologis yang kayak gitu bukan sih yang kita lakukan ke pasien Masuk. intervensi. Iya, iya intervensi ke pasiennya. Maksudnya kayak misalnya kalau farmakologi itu pengobatan. Kalau ini misalnya kayak fisioterapi gitu-gitu nggak sih? Atau apa yang mau kita lakuin di Iya, pemeriksaan selanjutnya? iya. Apa yang mau kita kerjakan kan namanya intervensi. Berarti Oh, kan berarti tindak untuk lanjut cek kita ya. selanjutnya Tindak ya. lanjut kita tuh apa gitu kan. Oh, oke. Nah, kemudian apa gitu. Yang kedua apa tadi hipertensi ya. Apa, Dok? Ini berarti yang nomor 2, Alef ini, Alef coret ya, Dok. Nyeri lutut sakitnya bagaimana ya? Alef hanya langsung nyeri lutut sejak kapan, terus intervensinya cek ini gitu, Dok. Udah. Nyeri lutut. Nah, Selain pemeriksaan fisik, kalau kayak kaki itu kayak apa ya, Dok? Kayak bukan tes, apa namanya? Cek kekuatan. Iya, apa refleks Refleks. refleks patella kan enggak ya, Patella. Dok? Salah ya, Dok. Dia Eh, kan patella bukan ada bukan nia, bukan bukan kenia, bukan apa bukan ininya ya, Dok ya.
Coba tadi yang Oh, contoh. ada peradangan nggak? Ada kemerahan nggak? Ya kan dok? Kan nggak Pemeriksaan langsung harus fisik, ini ya? Hah? pemeriksaan fisik gitu maksudnya. Iya kan harus ada fisik dulu kali ya, masa langsung pemeriksaan penunjang. Itu kalau apa Dari pemeriksaan sebelum jatuh masuk nggak dokter Alef? masuk lah, masuk ya. Risiko Apa jatuh, dok? cedera itu kan masuk dah. Masuk itu. Ya penanya Iya, penanya riwayat jatuh ya kan dok? sulit berjalan jauh gitu loh. Aspek klinisnya Iya. kan sulit berjalan jauh. Nah, baru di Jadi situ gimana? mungkin eh, periksa apa misalnya risiko jatuh. Apa deh? Ini contoh punya dokter Isti tadi sih. Misalnya itu penyesuaian terapi obat. Boleh kok dimasuk intervensi itu dengan penyesuaian terapi obat agar aman untuk lansia yang tinggal sendiri. Ada kok contohnya di sini. Jadi makanya pakai terapi obat juga boleh sih untuk di intervensi yang mana ya. Kayak misalnya apa? Makan obat juga boleh berarti ya kalau nyeri lutut kanan. Misalnya kadar asam urat, pemberian obat sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium mungkin kayak gitu kan ya. Iya. Ya. Hmm. Ya, dokter Tina tadi yang bilang ya, farmakologis dan non farmakologis apa? Oh iya, ya, betul betul. Boleh. Untuk yang diintervensinya berarti ya. Berarti gimana? Setelah diketahui berapa nilai hasil perujuk Iya. apa namanya? Terapi Asam sesuai uratnya. dengan hasil pemeriksaan laboratorium ya berarti ya. Terapi farmakologi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium. Ada. Kemudian apa lagi ya? Hipertensi ya, yang keduanya ya. Ya, sudah berapa Hipertensi, lama riwayat hipertensi? ah, Terus hipertensi, intervensi. hipertensi sem- Terapi gizi kali ya kata dia hipertensi itu. sempat berhenti minum obat soalnya ya. Nurul. Terapi gizi masuk nggak? Pola Iya, hidup kali ya, hipertensi. ditanya dulu ya. Kan nggak langsung ini kali ya, Apalagi pola Oh hidup iya, kali ya. ya, pola makan tapi ada ini usia berapa sih? 54. 54. Kan hidup itu tidur, makan gitu ya dok ya. Ya olahraga, itu saya banget. Ini stres, Pak Bril. Tapi itu masuk apa sih? Itu ya masuk klinis ya. Soalnya kan nanti ada yang internal juga kan. Yang misalnya tinggal emosi itu kan internal. Kalau eksternal yang Oh, anak-anak tinggalnya jauh gitu. personal Iya, kalau relatif lihat di emosi. punya dokter Isti nih. Berarti yang Iya, klinis usia dulu, Yang ditanyain klinis tuh yang klinisnya aja dulu deh berarti ya. Yang nomor 2 aspek internalnya. iya nanti ini klinis dulu. Kalau yang tinggal sendiri, perasaan sedih, itu nanti itu internal, itu psikologis dan spiritual, depresi segala macam itu nanti. Jadi yang klinis biologisnya dulu kan. Jadi apa dok? Jadi hipertensi kan tadi ya. Hipertensi ya dok. Hipertensi terus Hipertensi. intervensinya bagaimana, pola hidup, Hipertensinya bagaimana pola makanan, olahraga bagaimana, terus pemberian sama hipertensi apa tuh intervensinya pasti pengobatan lah ya. pengobatan. Pengobatan ya Oh, pasti ya. pengobatan. pengobatan. Heeh. Pasti beri pengobatan yang teratur gitu apa ya. Iya. Ya, kepatuhan minum obat. Ya, Minum obat itu. ya mungkin itu ya. Kemudian yang ketiga yang sulit berjalan itu loh masuk tuh aspek klinis sulit berjalan. Sulit berjalan itu bisa intervensinya screening risiko jatuh gitu di sini kalau contohnya bisa ya. Kayaknya yang out juga lah ya. Pak dok? Yang sulit berjalan. Oh, yang sulit berjalan aku Itu tadi nyeri masuk ya. lutut kanan kan dok, Iya. intervensi Intervensinya di pemeriksaan sini kadar ini. Terus nyeri apakah ada jatuh, apakah ada kemerahan di area sendi lutut setelah hasil pemeriksaan laboratorium, maka diberikan, Diberikan mentosa. ya diberikan medikamentosa. intervensi farmakologi gitu kan dok? Medikamentosa ya. Ya terus dok? Kecil banget akhirnya. Yang lakukan screening tadi resiko jatuh masuk nggak tadi? Iya Di masuk mana tuh. dok?
Masuk, yang sulit berjalan jauh tuh masuk sih. Berarti lakukan Iya. Ya, kalau di screening. sini bisa screening resiko jatuh gitu aja. Di mana dok? Di Di ikut yang di intervensinya. satu. Jadi misalnya Intervensi. sulit berjalan jauh karena nyeri, intervensi screening resiko jatuh, itu loh. Apalagi dok? Doa, sedih nih nanti di internal. Itu dulu aja kalau klinis ya. Kayaknya klinis itu cukup. aja. Ya, OA sama lalu hipertensi sama sulit berjalan. OA Mana hipertensi ya aspek dok. internal? Aspek internal. Ah, ini Hah? aspek apa dok? Klinis apa Ini, internal dok? ini klinis yang biologis. Oke. Satu, yang kedua kan aspek internal, psikologis dan spiritual. Ini infonya dokter Isti tadi sih sebetulnya. Ditiru. Nah, kalau yang internal ini yang ini ya tinggal bersama suami dan anak-anak merantau. Nah, itu dia. Anak merantau sama sedih karena kurang berguna. Nah, itu doh. Aku ikut mana itu dok? Ngetiknya ikut di mana dok? Enggak, udah ganti lagi aspeknya ganti. Yang kedua aspek internal. Yang aspek Dua. klinis ini A aja Mbak. A aspek klinis, nanti B aspek Yang kedua internal. aspek internal yang kedua. Ini aspek klinis satu ya A. Yang B sekarang. Berhenti obat nggak? Nah, dua itu aja deh. Nah, yang B sekarang. Aspek internal. Aspek internalnya anak-anak merantau ini, anak-anak merantau. Jadi tinggal sendirian ya tadi ya? Dia sama suami sama cucu. Suami 2 cucu, anak-anak merantau. Tinggal hanya Ngaruh 2. juga ya. Sama yang sedih karena merasa kurang berguna itu. Anak-anak merantau tapi dia nggak sedih kayaknya ya. Sedih karena merasa kurang berguna. Dia ada cucu juga ya, sama 2 cucu. Iya, dia ada cucunya. Ada cucu Rame 2 lah sih. ya rumahnya. Ketiga kan? Intervensinya apa? 2 cucu. Konseling kali. Ya, konseling psikososial ya. Mungkin ini dok, konseling psikososialnya. Iya, Intervensi apa dok? Iya itu, Konseling psikososial. Terus titik 2 aktif mendengarkan, koma. Boleh. Psikososial, koma aktif mendengarkan, koma validasi emosi. Iya. Validasi emosi. Siap. Kemudian yang kedua ya, sedih karena kurang berguna itu. Sedih. Iya dok. Sedih. Intervensinya pas yang identifikasi tujuan hidup baru, perawatan tanaman kembali. Mengembalikan kepercayaan diri. Iya kan dok? Ya, bisa banyak sih kalau ini rujuk ke psikolog, ya katanya ya. Bisa libatkan komunikasi rohani. Pendampingan spiritual. Iya. Intervensi ini bisa menyeluruh ya sebenarnya ya. Nggak harus satu harus kayak gini, 2 harus gini. Ini apa istilahnya bisa semua lah gitu ya. Mana? Udah. Terus apa lagi dok? Aspek eksternal. Aspek internal, eksternal. Sekarang eksternal ya? Sudah yang C aja deh. C, aspek eksternal itu kan keluarga, lingkungan dan sosial. Mirip dengan internal tadi ya. Anak-anak sama ini ya. Internal, depresi sama ini eksternal. Tinggal di rumah tanpa dukungan langsung, anak-anak tinggal jauh. Masuk lagi di eksternal ya. Anak-anak tinggal jauh ini. Anak-anak tinggal merantau. Mungkin yang anak-anak itu nggak masuk di internal apa ya dok ya? Karena kan bukan internalnya si pasien. Tapi masuk psikologi pasien ya kalau dia stres sampai jauh. Atau iya benar-benar Tina. Kalau yang aspek internal tuh yang sedih karena merasa kurang berguna aja ya. Ya, kayaknya pribadinya kan nggak pede dia kan udah merasa udah tua kan? Iya, baru yang dirantau masuk aspek eksternal ya. Iya betul.
Tapi dia waktu di internal tuh nggak disebutin bekerja apa udah pensiun ya, Dok? Kayaknya Enggak. dokter, kayaknya yang Oh, dia belum pensiun. aspek internal itu yang dia tinggal dengan suami sama cucunya itu termasuk internal. Kemudian yang eksternal itu dia apa Anak-anak anak-anak tinggal merantau, jauh. Iya, anak-anaknya merantau ya. iya, heeh. Ya berarti Berarti aspek dipotong ya, internal, dibagi dua ya. Iya, ya benar. anak-anak apa tadi? Contoh anak-anak tinggal jauh ya, Heeh. tinggal jauh atau tidak bisa Rantau. mendampingi harian gitu kan. Soal pertetanggaan nggak ada di sini ya. Nggak ada. Tetangga gibahan gitu ya. Iya itu dia, siapa tahu kan happy kan, ngobrol Julid sama tetangga. Dok, berarti yang aspek internal tadi intervensi ini ngopo? Aktif mendengarkan, terus apa dok? Oh tadi Apa posyansia apa Tinggal tadi? berdua. Mendengarkan, Mengadakan validasi- kegiatan, validasi emosi, Mengendalikan emosi. validasi emosi. Iya, konseling psikososial ya jadi ya. Lalu dok, Udah kayaknya. dua ini dulu dok. Iya. Sosial. Terus kalau anak-anak yang merantau dok? Iya di Anak eksternal. yang merantau itu eksternal. Ya, intervensinya dok. Di sini mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial lokal. Iya benar. Ya itu aja yang tidak bilang tuh. Biar nggak kesepian. Gimana sih? Bener nggak sih? Mendorong partisipasi apa dok? Kegiatan. Ya, mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial partisipasi. lokal ya, keposyangan lansia, senam lansia gitu. Belum lansia dia, prelansia sebenarnya. Kegiatan sosial masyarakat ya, ekstern sosial aja ya. Iya, boleh. Sosial. Apalagi dok? Sudah kayaknya. Sudah kayaknya sosial apa eksternal Kalau ya. anak-anak merantau kan mungkin kali sering suruh menjenguk gitu kali ya dok. Kan ini tadi eksternalnya anak-anak merantau, maksudnya jangan terlalu lama Ren ketemu mama papa gitu, apa jenguknya itu jangan lama-lama gitu. Jadi dia nggak sangkal. Boleh, ya boleh aja sih. Rindu. Boleh aja lah. Apa itu kata-katanya ya? Ini tapi intervensi kita dokternya gimana pas ada anaknya gitu ya? Iya, hubungan antara ya keluarga kita hubungi kali dok. Nanti kan ada family conference dok. Kan setiap kita intervensi kan ada family iya conference. dok. Nah, iya bisa via Zoom itu ya. Ya, bisa disarankan di situ. Menyarankan anak-anak untuk sering bertemu mama papa, minimal menghubungi mereka. Apalagi dok? Eksternalnya dok? Udah itu aja. Ini aja dok, eksternalnya satu doang. Iya, satu aja lah. Yang kata dokter Dian itu tadi intervensinya bisa masuk ke family conference tadi nggak? Apa itu dok? Ya dok Dian ya. Iya, Rencanakan untuk intervensinya rencanakan agenda family conference gitu nggak sih dok? Ya boleh. Boleh. Misalkan gitu ya. Iya boleh. Itu intervensinya. Intervensi di mana tadi dok? Akhirnya dok? Yang di satu itu, yang satu itulah tambahin lagi lah intervensinya. Conference. Gimana sih? Conference. C, depannya C bukan K. Oke, terus dok. Udah ya, kemudian yang D aspek personal. Langsung D ya dok? Iya, langsung D aja lah kalau nggak ada ininya yang lain. Aspek personal. Itu bisa ditambahin nggak sih dok? Karena dia kan keterbatasan aktivitas karena sakit lututnya ya.
Jadi Itu di mungkin dia ini kan di internal tadi kan. Di eksternal di biologi hubungan kan udah kan biologi. yang dia hubungan dengan apa sosialnya terbatas gitu. Karena ya nggak sih, Dok? Sosialnya Hubungan sosialnya terbatas. terbatas. Oh iya, masuk juga ya kayak ini ya. Kanan. Makanya di sini nggak ada di kasus nggak ditulisin ya. Ya, cuma nyeri ya, ya dokter. Cuma nyeri doang sih. Jadi apa dok personalnya dok? Sempat Belum ya tadi? Personal tadi. udah apa personal itu aja ya kali ya. Aspek personal kan nilai, keyakinan dan preferensi. Tuan siapa tadi tuh pasiennya? Aspek personal itu ada alasan kedatangan, kekhawatiran, terus apa persepsi sama harapan ya dok ya itu ya. Iya. Preferensi kan masuk di situ. Aspek personal. Jadi tidak suka mendengarkan dunia itu berkabut sekarang merasa tidak berguna itu ya. Merasa tidak apa ya? Ya sindrom kepercayaan diri yang hilang itu ya dok ya. Apa dok dirinya dok? Iya, sedih karena merasa kurang berguna ini ya. Karena kurang berguna. Merasa tidak berguna itu ya. Merasa kurang berguna di rumah. Aspek internal bukan dok tadi udah. Iya internal kan itu dok. Iya. Maksudnya dia personal ke diri pribadi gitu ya dokter Dian ya. Apa sih Aspek dok personal gimana itu dok? tadi saya sebut dok ada alasan kedatangannya apa, Oh berarti kemudian nyeri. ya kemudian apa Boleh namanya ya. kekhawatirannya apa, harapannya apa gitu. Sama persepsinya dia apa tentang penyakitnya itu aspek personal dok. Sama prevensi dia apa namanya mau seperti apa gitu untuk penyakitnya. Berarti pasien datang karena merasa kesakitan di lutut berarti gitu dok ya? Ya, alasan Oh, ini kedatangannya yang itu keyakinan bisa. tuh yang ini. Kan aspek kedatangan tadi katanya. Kalau personal kan ada aspek kedatangan tadi dok Marlin. Enggak, kalau di sini kan dibilang katanya bisa nilai atau keyakinan dan preferensi. Kalau di sini kan ia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat. Jadi kayak dia punya keyakinan sudah cukup sehat sehingga berhenti minum obat gitu loh. Itu maksudnya kayak gitu nggak? Sorry. Masuk nggak itu di keyakinan gitu ya? Aspek personal. Ya, kalau yang di dokter ISTI itu ada ekspektasi pasien terhadap pengobatan yang diinginkan, pemahaman pasien tentang kondisi kesehatannya, sama pengalaman pasien tentang penyakitnya itu dok. Yang ada di dokter ISTI tadi saya capture ya, ini ya dok ya. Iya coba. Saya masukin ke chat lagi. Center care. Bentar ya, apa jadinya? Ayo dok, apa tambahannya dok? Ekspektasi pasien terhadap pengobatan. Di situ kan memang belum ada ya dok ya skenario. Dibuat aja dok. Kalau kira-kira kalau kita wawancara pasiennya, dia kira-kira ekspektasi dia gimana terhadap pengobatan dia. Atau itu kan ada tuh dia berhenti minum obat gitu ya, dan mulai mengkonsumsi jamu tetangga. Nah itu kira-kira ekspektasi terhadap pengobatannya. Pasien gimana? Depresi nggak terima apa hopeless apa dia nggak ini. Ekspektasi pasiennya berarti mungkin apa pengobatan itu bisa dengan dia obatin sendiri gitu loh, dengan persepsi sendiri gitu. Jadi maksudnya dengan minum jamu dia bisa sembuh gitu ya. Cukup dengan minum jamu. Jadi persepsi dia dengan jamu, mungkin dia banyak info dari tetangga atau dari saudara misalnya gitu ya. Jamu dia misalnya. Sebenarnya itu nanti mungkin yang kayak gitu bisa dimasukkan aspek eksternal juga tuh, ada info-info mungkin belum ini dari orang lain sekitarnya, entah warga entah tetangga mungkin gitu ya.
Iya. Gak apa-apa dok, dimasukin aja. Mungkin itu nanti akan kita dapetin ketika wawancara. Kan ini kalau kita analisis lagi gitu kan skenario-nya kira-kira apa yang mau kita tanyain dan apa data yang mungkin kita dapat gitu ya dengan skenario ini. Apalagi dok yang mau ditulis dok? Apa tadi ini? Personal, udah ya personal ya. Iya, pemahaman pasiennya gimana dok menurut kita mengenai penyakitnya? Berarti kan belum ya, belum Kurang, baik iya gitu ya. kurang, iya. Pemahaman atau pengetahuan yang kurang mengenai penyakit dan tata laksananya misalnya. Pengobatan. Pemahaman Pemahaman pasien dan tentang penyakit dan pengobatan masih kurang. Nah, Penyakit dan pengobatan. penyakit dan pengobatan. Ada Pengobatan. penyakitnya dulu. Masih kurang. Lalu, ekspektasi tidak maksimal maka pasien lari ke obat herbal. Pemahaman dan pengetahuan pasien tentang penyakit dan pengobatan masih kurang. Terus yang ini tadi kan masalahnya dia berhenti merantau. Dia mengaku sedih. Itu apa intervensinya apa jadi? Oke dok, nambahin apa lagi dok? Udah yang itu ya, personalnya udah ya. Personalnya. Intervensinya apa jadi itu intervensinya? Ya memberikan pemahaman lagi, Oh iya. memberikan pemahaman lagi. Menjelaskan mengedukasi dan menjelaskan kembali gitu kan ya. Apa dok? Udah kalau di sini contohnya kalau sehubungan dengan pengobatan misalnya ajak bicara tentang pilihan-pilihan pengobatan dan dukungan yang sesuai nilai hidupnya. Mengajak berbicara Tentang pilihan-pilihan pengobatan. tentang pilihan Pengobatan. tangan gue Pilihan tahu pengobatan. pilihan pengobatan. Pengobatan. Apalagi dok? Dan dukungan Mengajak bicara tentang pilihan-pilihan pengobatan. dan dukungan Mengajak bicara, mengedukasi dong. Mengedukasi. Edukasi tentang pilihan-pilihan pengobatan yang akan ditindaklanjut pada pasien. Tentang pilihan-pilihan pengobatan Yang tentang dibutuhkan pasien. tentang pilihan pengobatan yang akan dijalani gitu ya. Ya, yang oleh pasien. Lalu dok, mengedukasi tentang pilihan pengobatan, ini intervensinya, terus pengobatan masih kurang, mengedukasi tentang ini apa dikasih baik buruknya tentang minum obat medis dan non medis gitu kali ya dok ya. Ya, sama nanti itu Ya. ini loh dok, pola hidup tadi tuh loh. Apa? Mengajak Ya. pasien memperbaiki gaya hidup, pola hidup Gaya gitu hidup, dok. pola hidup, makanannya, aktivitas fisiknya gitu kan. Perilaku. Lalu dok, Ini contohnya apa? Dorong kembali aktivitas yang dulu ia sukai, mungkin untuk yang merasa nggak berguna. Mungkin intervensinya ya itu ya. Dorong kembali aktivitas yang dulu ia sukai gitu. Iya.
mengaktifkan kembali ya kan dok ya, Ya, aktivitas aktivitas yang aktivitas yang yang disenangi betul. oleh pasien. Ya. Nah, sekarang yang E, Yang E dok. ya derajat fungsional. Derajat fungsional. Mm-mm. Apa dia derajat fungsionalnya apa dia nih? Berjalan itu ya? Ya, jauh Ya. sakit. Sakit apa tadi? Sakit, sulit berjalan jauh karena nyeri ya. Sulit berjalan jauh karena nyeri. Sulit berjalan jauh. Jauh karena nyeri ya. Iya, kan yang pertama kali datang ya. Iya itu. Nah ini apa ininya? Intervensinya. Penggunaan itu tadi activity Isinya, based. Ya, dihitung scoringnya, Dok. iya ya, skornya tadi yang itu ya ADL. Iya, betul. ADL lama apanya itu ya satunya Ya, lagi jadi Bapak. dia masuk mandiri atau mandiri dengan bantuan, mandiri dengan ketergantungan itu ya, Dok. Iya, nilai skornya ya. Mm-mm. Skor ADL dan apa itu satu lagi dia bilang lupa saya. Oh, IADL. ADL sama apa itu satu ya? IADL. Iya, IADL ya. Udah ada itu, Dok. ADL Untuk sama apa, Dok? tabel-tabelnya ada ya? IDL dan ADL. IADL satunya. Iya. ADL sama IADL. 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 Iya. IADL. Satunya Oke, dokter, maaf. activity daily living, satunya ada instrumental. Oke, dokter. Activity of daily living. Belum buka lagi. Lalu dok, Lalu bila memungkinkan berikan alat bantu kan kalau dia sakit kan bisa tongkat gitu loh. memberi Iya berikan alat bantu ya bila memungkinkan. Misalnya tongkat dalam kurung tongkat. Gitu. untuk mendukung itu dok ya. Iya dia jalannya itu kan. Menunjang kaki yang nyeri. Menunjang Lalu, untuk berjalan. Ya berikan alat bantu seperti tongkat gitu. Lalu dok, derajat, aku buka modulnya nih. Oh ini bisa juga latihan fungsional harian penyesuaian rumah atau hindari risiko jatuh gitu apa itu? Oh bisa ya dok, apa ya itu dok, bisa itu dok. Jadi kemandirian, ngajarin kemandirian gitu kan sama dia kan? Iya, jadi menghindari risiko jatuhnya itu. Jadi latihan kayak fisioterapi dasar iya, gitu ya. Iya, mungkin ya fisioterapi dasar untuk menghindari risiko jatuh gitu ya. Iya. Jadi dok, tadi apa dok? Maaf, Dok Marlene. Nulisnya apa? Apa tadi? Pak jangan ngomong lupa nulisnya. Iya itulah. Latihan fisioterapi tadi. Latihan memberikan ya? Iya. Mengajarkan fisioterapi mengajarkan dasar gitu dong. Ya, fisioterapi dasar. Mengajarkan fisioterapi dasar untuk menghindari risiko jatuh. Untuk menghindari resiko jatuh. Dan juga itu dok, meningkatkan kemampuan dia berjalan itu kan nyeri di lututnya kan dok. Nah itu jadi maksudnya terapi itu juga untuk itu meningkatkan kekuatan otot gitu ya. Kekuatan otot. Ya. Menyarankan aktivitas fisik seperti berenang. Jadi kan dia kekuatan ototnya ada tapi tidak terlalu berat gitu. Memilih olahraga renang gitu kayaknya. Taunya dia nggak bisa berenang tau-taunya. Bisa nggak kalau berenang dok? Minimal tuh dia untuk lututnya itu sendiri kan misalnya kita suruh pemanasan, suruh gerakan aktif misalnya gitu dok ya. Exercise yang itu mungkin ya. Kalau berenang sih tiba-tiba kram di berenang. Buat penyakit baru. Berenang. Kalau sepeda statis bisa nggak dok?
Kayaknya Kak sepeda tadi agak Sepertinya berat. modal deh itu dok. Ya, salah satu ini dok pilihan olahraga untuk gangguan di kaki kan memang lebih bagus tuh sepeda statis ya dok. Jadi bebannya nggak terlalu berat di kaki. Betul tuh dok, sepeda statis. Jadi saya nulis ini dok, apa untuk meningkatkan kekuatan otot ini berlatih jika bisa gitu apa gimana? Pakai sepeda statis itu bahasanya apa? Jika berkemungkinan apa? Iya. Saran dok, saran. Menyarankan Sarankan. olahraga ringan yang sesuai dengan kondisi penyakitnya seperti misalnya statis. Jika pasien melakukan olahraga ringan sesuai dengan seperti sepeda statis, berenang. Ya, gitu ya, Dok. Ya. Iya. Oke. Ada lagi, Dok. Yang hitung scoring ini ditulis beneran kolomnya atau maksudnya Alef dibuka kurung tulis kolom atau tidak perlu? Sebaiknya sih dihitung bener dong, di scoring bener. Oh, ADL-nya ya. Coba kita coba aja hitung berapa skornya. Nah, ini contohnya ini harus copy paste dulu. Pakai manual dulu, Dok. Nanti Alef ketik ininya agak-agak manual aja. Iya, tulis dulu, Dok. Makan contohnya bisa begini kan ya? Iya, makan nggak disuapin kan dia ya. Makan. Ini Alef nulis besar, maaf ya, Dok. Bukan ini cuma maksudnya pertanda kalau ini PR gitu, Dok. Maksudnya maaf. Minta maaf. Makan tanpa disuapi ya, Dok. Iya. Berarti mandiri ya dia ya. Dinilai mandiri jika bisa makan sendiri. Berarti langsung aja ya, Dok. Langsung bisa makan sendiri ya, Dok. Iya. Makan sendiri. Mandiri ya berarti ya. Yang kedua, berpindah tempat. Nah, yang berpindah ini agak sulit ya pasti ya. Jalannya aja susah kan dia ya. Tapi kan masih bisa ya, Dok. Iya, sebenarnya masih bisa ya. Dari tempat tidur ke kursi toilet. Toilet kayaknya masih lah ya. Apa, Dok? Bisa berdiri dan berjalan berpindah tempat ya, Dok ya? Mandiri ya. Bisa berdiri dan berjalan dengan iya. Mandi masih mandi di kamar mandi sendiri ya, jadi bisa mandi sendiri. Kayaknya kalau dari soal kemandiriannya nggak ada masalah semua ya tadi ya, Dok ya? Iya, kayaknya ya kalau ini nggak ada yang ini ya. Mandi, berarti ini aman ya, Dok? Maksudnya Alef sementara tulisnya ini mandiri gitu ya, Dok? Iya, bisa. Nanti berpakaian. tulisan sebenarnya di kolom ya, Dok. Mandiri, mandiri, berpakaian. Kayaknya 12 lah ya. Ini kayaknya. Masih ya, Dok, kayaknya ya, Dok. Masih 12 ya, Dok. Langsung dua aja gitu nggak sih, Mbak? 12 deh ini makan masih ya. 2, berpindah tempat 2, mandi 2. Iya. Oh iya. 2 masih 2 semua. 12 deh scoring ADL-nya maksimal. Terus kontrol BAB buang air kecil 2. Kemudian menggunakan toilet 2. Oke, Dok. Iya, scoring 12 Dok, berarti ya. total 12. ADL, scoring ADL 12. 12. Tangan gue. Dah, ya, Dok. Iya. Terus di ADL-nya langsung ya, Dok. Di ADL-nya apa ditulis PR dulu? Ya, ADL kita hitung aja langsung ya mungkin ya. Ya, dihitung aja dulu ya, Dok. Nanti boleh tulis ya. Aktivitasnya aja lah ya, mengelola keuangan. Kolom IADL. Terus ini mengelola keuangan, memasak masih bisa lah ya kan tadi kan tidak ada tulisan
dia Iya, ada pembantu segala macam ya dok ya. iya, masih. Tidak disebut. Iya, Membersihkan nggak rumah, disebutin sih. belanja, mengatur obat, menggunakan Makan transportasi berarti transportasi. maksimal ya dok. Iya, kayaknya 12 juga ya. 12 ya dok. Heeh. Oke. Lalu dok ditulis interpretasi ya dok. Kemudian, iya, interpretasi total skor derajat fungsional. Yang mengatur obat juga 2 ya dok? Mengatur obat. Iya tadi ya. Enter. Aturan. Muncul kita. Kayaknya Minum kan dia obat Mengatur sesuai obat. aturan dok. Tidak dok. Iya. Kan dia Minum dia ngatur obat contohnya enggak minum nih? obat sesuai aturan. Kan dia Iya. lalai. Enggak. Enggak 2 itu ya. 1 ya. kali Perlu ya. bantuan sebagian 1 total ketergantungan. Apa itu ya? 0 atau 1? Dia kalau yang diminumin obat kali ya. 0 atau Tapi dia 1? ini loh dok, dia rutin minum jamu loh dok. Iya, makanya. Iya Apa itu? obatnya nggak diminum kan? Iya. Iya. Total Satu berarti Apa ya. kali jadi? ya. 0 atau 1? 1 dok. 1 aja ya. 1. Udah ya dok. Yang koreksinya itu ya berarti ya. Kalau yang lain masih lah kayak nyapu ngepel itu kan dia kan sulit nyeri itu kalau jalan jauh doang kan. Kalau jalan deket kayaknya enggak. Masak makanan udah kayaknya ya, pengatur obat itu aja, menggunakan transportasi nih angkot. Bisa pergi sendiri. Oh ini nih, paling nggak bisa deh ya. Menggunakan transportasi ini apa nih? Oh ya 2 ya. Kan naik turun masih bisa kan dok? Masih bisa lah ya. Maksudnya bukan jalan kaki berarti ini ya. Benar di situ. Ah iyalah. Aduh, ini apa? Udah ya dok. Untuk skor udah ya dok. Nah, yang bawah kan ini sekarang habis ada monitoring atau pemantauan dan evaluasi dok. Banyaknya. Yang ini nggak ditotalin dulu ya. Totalnya udah ya. Jadinya berapa? Apa dok? Yang ADL 23 12, totalnya. ADL 11 dokter. Jadi total 23 skor ya. 23, 23 itu mandiri berarti dapatnya. derajat fungsionalnya jatah tipe 2 mandiri. Apa dok? Berarti Total skor kita fungsional masuk 23. monitoring ya. Titik 2, 23 Mbak. Nanti ada monitoringnya dok. Yang awalnya dia bagus Iya. mandiri. 1 minggu kemudian Iya benar. enggak. Banyaknya itu. Monitoring, pemantauan dan evaluasi, ya kan? Iya. Oh, jadi kita mantau dia masih sekarang akhirnya yang dari kemarin, nah kan ada koreksi hanya di obat ya dok ya. Yang obatnya tadi dia nggak teratur, nah berarti intervensi yang agak di ini kan di obat ya dok. Dia lihat apakah nanti justru lebih bagus atau lebih buruk. Misalnya jadi tambah nggak bisa jalan atau jadi nggak Iya. bisa mandi karena keluhan. Iya, atau malah kabur dari obatnya gitu kan dok? Sepertinya ya dok. Berarti bikin aja. Aduh, monitoring lab, tulis lab, Monitoring. monitoring, ditulis. Oke, udah dok. Apalagi dok? Monitoring. Udin, udahan dia terakhir. Dok, tulis dulu dok, yang monitoring, pemantauan dan evaluasi bahasanya dulu aja nanti maksudnya kalau kolom-kolom kita Samain kayak susulkan gini gitu aja nggak dok. dok? Apa dok? Dari slide dokter Isti. Samain aja Iya. dengan kayak Iya. slide dokter Isti nggak? Evaluasi klinis dan derajat fungsional tiap 1 dan 2 minggu ya dok. Kepatuhan minum obat, ya boleh. Pemantauan dan evaluasi titik 2. 1. Tuh. Evaluasi klinis dan derajat fungsional. Astagfirullahaladzim, Alep tulisannya kasar galak banget. Evaluasi klinis dan derajat fungsional derajat tiap 1 sampai 2 minggu. Tiap 1 sampai 2 minggu. Kedua, kepatuhan minum obat. Lalu 3, pemantauan tekanan darah kali ya, nyeri dan mood. Ya, pemantauan Siapa dok pemantauan?
Pemantauan tekanan darah, Pemantauan nyeri, tekanan darah, nyeri nyeri, lutut, dan mood. lalu dok, dan iya mood juga kali Dan dok, mood kan tadi Iya, iya dia kan kan itu tadi ya. kan merasa tidak percaya diri tadi ya dok. Iya, kurang berguna itu mood ya dan mood. Iya. Evaluasi apa dok? Keberhasilan rencana bersama pasien. Keberhasilan Keberhasilan rencana rencana bersama bersama pasien. pasien. Dan terakhir, penyesuaian care plan Care plan sesuai Respons pasien. sesuai respon pasien. pasien. Oke, sudah dok. Udah dok. Pede banget. Apalagi dong? Selesai. Belum sih. Ama nanti paling bikin tabel kali ya yang evaluasi itu. Iya, monitoring kolom dibuat ya, Lab. Kubang satu, yang kedua. Skor ADL. Oh, pemantauannya tuh harus dibuat skor ADL-nya ya, tapi berdasarkan minggu-minggu 1, minggu kedua. Iya dok, dilengkapin aja dok, dirapihin. Kalau bisa sih kemarin kami udah dikasih tahu tugas itu kalau bisa hari ini diupload atau maksimal sampai H+1 ya. Takutnya ntar kalau udah fokus ke Minpro lupa tugas-tugas individu dan kelompok Iya, kan. ya numpuk udah ya. Iya, betul. Bisa saya aja dok. Dah. Lagi dok. Udah ya. Kalau dia dari slide-nya Dokter Isti udah tercakup nih. Apa tapi ada yang mau ditambahin kali dok di atasnya dok? Didung didung didung. Nanti ditambahin aja berarti yang monitoring skor ADL sama ya ADL itu ya. Siap dok. Ya, ya. Kan isinya udah ditulis tapi Iya. tinggal dibuat kolom ya. Pokoknya dibuat aja kayak pura-puranya minggu pertamanya hasilnya apa, minggu kedua hasilnya Oh, apa gitu. kan. Iya kan? Dia skor awalnya Iya. berapa? Skor kan kita kan 12 sama 11. Jadi paling ya 12 semua lah mungkin ya. Skor minggu satunya, skor minggu keduanya itu diisiin. Udah itu monitoring total skornya. Nah, itu aja sih tinggal yang skor buat itunya apa? Kolom yang skor ADL ya ADL sama yang total skornya. Udah tinggal itu aja. Bentar, dok. Yang lain tinggal Dok Alef Coba rapikan. copy paste. Iya dok, itu udah ditulis sebagai PR nanti di ini ya dok. Nanti malam ya dok. Apalagi dok? Ada yang mau ditambahin lagi dok? Udah sih, tinggal ceki-ceki aja aspek klinis, segala macam. Kalau ada yang perlu ditambah sama teman-teman, aspek internal, eksternal, personal, fungsional. Saya coba absorb, coba bisa nggak langsung diklik. Soalnya ini PPT. Semoga bisa ya. Bisa deh. Ini kan PPT, siapa tahu langsung bisa dipindah kolomnya. Apalagi dok, ada yang mau ditambahin dok? Saya biar ikut. Aspek personal, semangat hidup, tidak ini intervensinya gali apa yang bermakna bagi melibatkan menuju rencana. Bisa nggak ya? Oh bisa nih, semoga hope so bisa. Oh ini kolomnya itu ya. Iya. Agak-agak gaptek juga sih dok, maksudnya. Sama. Dok, kalau yang aspek psikososial itu sebenarnya lebih ke arah eksternal ya dok. Kalau memang kondisi psikologisnya disebabkan karena tadi keluarga dan lain sebagainya itu lebih ke arah eksternal dok, masuk ke resikonya. Kalau yang internal itu mungkin kalau terkait dengan penyakitnya, misalnya gitu dok. Jadi kalau pada skenario ini kan tadi lebih ke arah eksternal ya, udah ya tadi ya dok ya, resiko eksternalnya ya. Iya, internal sama eksternalnya agak ini ya 11-12 mirip ya. gitu. Agak mirip gitu. Iya mirip banget. Nggak bias banget, masih bias ya. Iya, internal
Lebih ke Kalau psikologis sama spiritual. kalau Eksternal, internal keluarga, lingkungan internal itu sosial. resiko-resiko misalnya kayak genetik, kemudian dia obesitas, misalnya gitu dok. Kemudian apalagi jenis kelamin misalnya kalau ada jenis kelamin tertentu yang memang dia berisiko tinggi gitu dok, itu yang internal. Oh Kalau iya, yang betul. psikososial sebenarnya lebih ke eksternal dok. Eksternal, Kalau iya baca benar. baca panduannya itu lebih ke Iya. arah eksternal gitu dok. Ya, ya, betul. Oh, jadi kalau di internal tinggal bukan ya. Jauh. Internal tuh bisa juga misalnya pengetahuan yang kurang, perilaku berobat yang salah misalnya. Perilaku berobat kuratif, kemudian atau tadi yang mengobati sendiri tetapi pengetahuannya kurang, itu tuh lebih ke arah Iya, internal. iya, benar-benar. Benar, Dok. Internal, eksternal tadi. Jadi gimana Dok Marlin? Ya, jadi internal itu lebih ke tadi Dokter Dian bilang kan, lebih internal ke pasiennya sendiri gitu loh istilahnya tuh. Iya, tadi itu ada kan pengetahuan yang kurang tentang sakitnya pasien. Oke. Iya, masuk Ya di situ. udah. Ya, udah. Terus berarti yang Tedong Kalau dan soal Dong anak-anak tuh, soal anak yang tinggal jauh dia di eksternal gitu loh. Iya. Oke. Anak Ya tadi kan anak-anak merantau eksternal ya. dia di eksternal. Kalau di skenario ada nggak dok keterangan dia obes apa enggak gitu dok? Iya, nggak ada ya kalau di ininya Kan kasusnya biasanya ya. kalau OA itu kan OA nih dok ya, OA genu itu kan paling sering dia perempuan, terus dia mungkin ada kelebihan berat badan gitu dok. Itu kan yang paling sering apa namanya faktor resikonya. Iya, nggak dibilang juga, nggak dibilang berat badannya di sini berapa. Didung. Jadi berhenti makan obat tadi di internal sebenarnya ya. Itu termasuk perilaku ya dok ya, perilaku kepatuhan misalnya minum obat atau perilaku berobat sendiri. Personal ya. Ada dok yang mau ditambahin lagi dok? Koreksi. Ya, teman-teman. Ada masukan nggak? Wah, Dok Alef. Cepet dia mindahinnya ya. Pintar udah. Tapi kan ininya belum, lagi kolomnya aku lagi mau coba ini nih, mau coba input shower. Ini udah dikasih dokter Dian nih, filenya kan di ini ya, di mana di itu tuh di message-nya ini, di message-nya Ada ya. Zoom ya, di message-nya Oh, Zoom iya, sama iya. beliau. Oh iya. Beliau udah kirim. Pertama ADL dulu. Oh ini yang ini evaluasi ya, monitoringnya ya yang dikirim dokter ya. Alef kan masih yang input yang ini ya, input yang PPT-nya dari PPT ini dulu ya. ADL ya. Dedeng sabar. Bentar ya, sambil ini mencoba ini ngecil-ngecilkan dulu. Tapi kok nggak bisa diketik ya? Dok, yang dari saya tadi itu saya capture, jadi itu bentuknya foto dok, karena dari PDF dokter Isti. Iya dok, itu dok. Tapi itu yang untuk evaluasi dok, yang ada apa? Yang nanti dok. Ini kan kami baru buat
ininya dok, apa penilaiannya. Nah dokter yang kirim itu kan nilai evaluasi di minggu pertama dan minggu kedua ya dokter. Itu dipakai buat Sih ini di ada bawahnya. 3 foto sih dari ADL, Iya dok. IADL, baru evaluasi per minggu kayaknya. Apa Iya. nggak Iya dok. nyambung berarti ya? Nah ini dok, enggak nyambung dok, cuman yang bawah, yang Oh, yang bawah. monitoringnya dok. Iya, iya. Iya. Iya dok. Oke. Udah, ya apalagi nih teman-teman. Iya, udah. Sementara. Tinggal lengkapin aja nih kayaknya ya. Ya, sementara ya. Iya, tinggal buat kolomnya dong Alef berarti. Iya ya dok. Heeh. Kolomnya lebih pindahin ya. Iya. Yang perlu diisi yang skor itu ya, skor awal, skor minggu pertama, skor minggu kedua. Ya, ya itu evaluasinya kan dok. Iya. Anggaplah ke arah yang lebih bagus lah ya pasti ya. Oke. Live save dulu, nanti dia bubar lagi, mati lampu tiba-tiba. Wow. Iya, ini di Bandar Lampung udah gelap banget, mau hujan nih. Iya makanya nanti wow mati lampu kan menangis katanya. Hujan terus emangnya ini sekarang. Iya dok. Kalau tempatku badai justru serem. Iya. Boleh stop share ya dok. Nanti kalau ada yang mau ini inget. Hai abang. Udah ya dok. Arif izin stop dulu. Izin toilet sebentar ya dok. Bahkan dok udah selesai kan? Iya, udah dok. Udah. Iya. Nggak menunggu ya. Kita mau diskusi apa dok? Kita menunggu. Dari Sambil dokter sambil Dian jalan ada ya. ini lagi nggak dok? Tambahan-tambahan dok tadi hasil diskusi kami dok. Ya. Dia sih tadi kan sambil jalan udah saya tambah-tambahin ya, kayaknya sih kalau untuk skenario-nya udah ada cukup. Paling sebenarnya tuh kalau di instruksi itu mungkin kalau misalnya mau nambah-nambahin kira-kira mau nanya apa lagi, data apa lagi yang mungkin kita perluin gitu. Cuman kalau kayaknya udah semua ya. Kalau kayak mungkin kalau di tadi saya bilang kalau misalnya faktor resiko internal tadi mungkin ternyata pasiennya obes misalnya gitu ya dok ya, atau memang ternyata nanti dari riwayat apalagi ya exercise-nya emang apa aktivitas fisiknya emang sedentari misalnya gitu dok. Iya. Nah, bisa jadi tambah-tambahin gitu sih dok kalau mau memperkuat lagi untuk ke arah apa namanya OA-nya. Jadi kan nanti intervensinya jadi lebih komprehensif gitu ya. Cuman kalau sudah cukup ya nggak apa-apa dok. Gitu aja. Nanti kebanyakan lagi ya. Cuman biasanya kan kalau pasien-pasien OA perempuan tuh gitu sih ya dok ya. Yang sering kita temuin kan sebenarnya faktor-faktor resikonya sih itu-itulah gitu ya. Memang banyaknya pasti karena berat badannya berlebih gitu. Apa dia anamnesanya diperkuat lagi dok? Misalnya kayak yang tadi kan kita kayaknya dia bisa tuh ngepel, nyapu, apa diperkuat di anamnesa. Kita bertanya lagi, ibu kalau untuk bersihin ini masih bisa tapi atau nggak usah?
Sebenarnya kalau dia Dok. udah kalau pasien OA yang udah susah jalan tuh kayaknya nggak mungkin deh dok nyapu sama ngepel lagi sih logikanya kalau menurut saya ya. Iya, cuman Iya Kita ini nggak kita tadi nggak dua ya harusnya tadi ya dok ya. iya kayak harusnya maksud biasanya kan gitu ya kenyataannya tuh akan susah akan sulit ya karena kalau dia yang melakukan ya kecuali misalnya ada orang lain gitu itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh jangan dimaksimalin skornya dok karena memang kan dia udah ada penurunan derajat fungsional karena memang dia ada keterbatasan gerak karena lututnya itu sih kalau menurut saya sih memang dikurangi aja skornya iya ya, jangan sehingga maksimal kan ya. itu nanti akan Iya. ya itu nanti kan akan berkorelasi juga dengan intervensi kita misalnya harus fisioterapi jadi kan suruh tadi kan memperbaiki Mm-mm. posturnya memperbaiki kemampuan jalannya gitu kan karena memang dia udah ada keterbatasan ketika dia tadi jalan gitu kan apalagi ngepel sama nyapu menurut saya sih kayaknya nggak mungkin lagi kalau Nanti di kalau praktek bisa di gitu. bawah 20 kali skor totalnya ya dok ya. Karena kan 20 sampai 24 tadi kan skornya mandiri tuh. Atau nggak apa-apa Iya, mandiri dia tapi mandiri dengan bantuan gitu ya. Iya, ambil dengan bantuan nggak apa-apa dong, karena memang kalau dia posisi lagi sakit seperti itu kan biasanya memang butuh bantuan untuk yang apa tadi ya, yang nyapu-nyapu. Kalau kecuali dia misalnya untuk diri sendiri ya, yang dia cuma mandi, makan, jalan mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau yang untuk pekerjaan rumah mungkin ada keterbatasan, ya buat aja gitu nggak apa-apa dong. Iya, kayaknya yang di IADL-nya kayak misalnya membersihkan rumah. Ini memang Iya, membersihkan rumah ringan atau yang berbelanja kebutuhan rumah tangga. Mungkin nggak ke pasar kan lumayan nah jauh kan. Nah, itu iya, jangan, iya, jangan dua itu ya. Mm-mm. iya betul dong. Ya, ya nanti dibilang sama Dok Alef nih. Oke. Sama sebenarnya dok, kan dia tadi minum jamu gitu ya dok ya, kalau nggak salah ya dok ya. Iya. Minum jamu itu kan biasanya kalau pada pasien-pasien yang seperti ini dia ada kemungkinan nanti akan itu dok, kena lambungnya kan. Hmm. Jadi itu masuk juga kayaknya dok ke dalam mungkin apa namanya edukasi mengenai pengobatan pengobatan seperti minum jamu itu akan ada komplikasi-komplikasi lain dan lain sebagainya gitu dok. Oh iya, di intervensinya dimasukin ya itu ya. Ya, betul Mm-mm. dok, tambahin Iya. gitu dok. Oke. Kita udah foto belum ya? tadi udah ya Tadi fotonya. udah Udah dok. ya, Apa berarti ya. Yang ini yang kita lagi kelompok udah ya. udah? Kalau mau foto yang share screen, tapi kayaknya udah juga deh Mbak Gita. Udah ya. Oke, berapa menit lagi kita? 7 menit lagi. Bakis juga lagi nyetir ya. Iya dok. Hati-hati. Kalau gue nggak berani deh kalau ini sampai nyetir sampai ini. Nyetir sambil ngomong-ngomong.
Sebutan SPKKLP ya dok. Harus sudah bisa ya. Harus sudah bisa ya. Harus sudah bisa. Nggak apa-apa deh, masih muda, nggak apa-apa. Kalau udah mama kayak gini, atut. Oke. Kita kayak menunggu ditarik ya. Besok ini kita Zoom lagi ya dok berarti. Kayaknya iya deh, sampai hari Kamis kan ya. Sampai hari Kamis. Kita Plenonya Kamis berarti. Plenonya Kamis. Iya kayaknya pleno. Jumat. Pleno. Pokoknya Jumat kan udah udah cuti bersama ya. Kalau Jumat itu sebetulnya ya. Nah, udah libur 28. Kita sampai hari Kamis. Kalau jadwal sampai hari Kamis. Nyender. Yang bareng Dokter Diana udah pada bikin judul belum? Untuk log Min Project. Sudah dokter. Oh, udah. Ini dokter Alif. Mantap. Mantap ya. Dokter juga mantap Pak. Barengan kan? Belum. Tadi ditanya Dokter Willy yang ngubungin duluan. Kami belum ngubungin, malah dia yang ngubungin duluan. Mana tadi Dokter Alif udah ada ya? Ya. Dokter Alif tadi ada tambahan. Iya tadi dibilang. Dokter Alif tadi dibilang sama Dokter Dian jangan mandiri deh gitu ya. Apa? Jangan mandiri gitu loh. Apanya yang mandiri dok? Ini skornya tuh yang emosionalnya tuh dengan kondisi yang dia sakit gitu. Itu jadi kayak jadi kalau keluar misalnya berbelanja kebutuhan rumah tangga itu ya pasti nggak mungkin 2 deh ya, dibuat 1 gitu loh, agak dikurangin dikit lah gitu loh, karena dianggap dengan sakit kakinya itu kayaknya dia pasti nggak maksimal lah ya aktivitasnya ya. Jadi jangan 20 berapa tadi, kita 20 berapa tadi kalau skor totalnya? 23 ya? 23 tadi kita cuma 1 yang minum obat doang. Iya, yang berbelanja kebutuhan rumah tangga itu kan mungkin jauh kan, dia ke pasar tuh kemana kali kan. Nah itu kayaknya jangan dibuat 2 gitu. Yang kayak gitu. Iya, agak dikurangin deh, gitu. Ayo, nanti Alef dikasih tahu di grup ya dok, mau yang dikurangin yang di angka di bagian mana ya? Iya, boleh nanti saya ingetin aja sekarang, kita. sambil sekarang. Atau sekarang aja dok, nggak apa-apa. Iya, masih ada 3 menit lagi. Masih 3 menit. Alef bukainnya yang ini kali ya dok, kali yang kerjaan kita tadi ya, kerjaan kita tadi. Jadi yang mana dok yang diganti dok? Yang story ADL-nya itu ya berarti ya. Yang ADL sih ya. Nih dok, contoh ADL-nya di atas sudah Alef ini, tapi belum ini nulisnya dok. ADL-nya yang mana yang berkurang? Alef ketik biasa, tidak Alef kolom dulu ya dok. Apa ya dok? Makan bukan makan, berpindah tempat ya dok. Berkurang ke 1 ya dok. Iya. Berpindah tempat, nilainya jadi 1 ya. 1 aja. Kemudian yang belanja itu yang di AIDL yang belanja. Yang AIDL ya, yang sama membersihkan rumah ya, yang bersihkan rumah ya. Iya. Bersihkan rumah itu yang bawah ya, IADL-nya ya dok ya? Iya, yang IADL itu bersihkan rumah 1 aja gitu ya, walaupun itu sebenarnya ringan sih ya sebenarnya ya. Tapi anggaplah kakinya kan udah sakit ya. IADL-nya yang apa mau tadi di bawah berpindah tempat 20 harus kurangin 3 lagi kita kalau mau di bawah 20.
Ya, yang membersihkan rumah berarti 1, belanja 1, sama tadi Terus mengatur apa tadi dok? Belanja 1. Tadi apa tadi kata dokter? Belanja berpindah tempat. yang membersihkan rumah ya. Yang di IADL membersihkan rumah, belanja, mengatur obat. Berarti kan itu Memasak semua makanan, satu-satu minimal semua. memeriksa makanan. Nah, itu kan satu-satu Apa? semua kan. Baru Menggunakan ini dok, transportasi satu dia lagi. dok Iya. satu. Transportasi juga aja satu aja ya. Ya, Kan transportasi dia satu karena dok. mungkin nggak bisa pergi sendiri kan soalnya kan. Nggak bisa Ya, pergi ini sendiri, berarti kita satu udah aja. 19 ini. Heeh. Skor total kita 19 kalau kayak gini. Jadi 19 atau 20 itu berarti 19 ya. Ini 19 ya, Nah, jadi tidak 19. mandiri. Kalau Iya, mandiri kan jadi 20 mandiri. ya. Iya, jadi mandiri dengan bantuan ringan kan. Ya kayaknya itu aja yang diubah Dok Alef. Ya dok, baik dok. Sebentar dok, biar tadi Iya. saya tadi Iya, sekalian yes. saya kalau bisa saya copy paste yang ini. Hmm. Karena belum sempat yang IADL-nya belum sempat saya copy paste. Copy. Iya. Jadi 19 pokoknya totalnya berarti 19. Jam 4 udah. Iya jam 4 ya. Delete. Tuh, kegedean lagi. Dedeng. Nah dok, jadi yang ini tadi berpindah tempat, yang atas berpindah tempat 1. Menggunakan toilet berarti 1 juga ya dok ya? Menggunakan Yang transportasi di itu ya. ADL. Yang di ADL. ADL. Yang di ADL kan tadi hanya berpindah tempat doang. Mandi sama menggunakan toilet, dia cengklak nggak ya? Toiletnya jauh sekilo. Ya enggak juga, tapi kan mungkin jarang orang dulu yang satu kamar, di dalam kamar ada toilet kali kan dok? Iya, boleh aja ya 1 ya. Boleh aja sih 1, berpindah Berarti tempat nanti juga boleh sih. Berarti nanti pertanyaannya bisa ditambah dok. Toiletnya di dalam kamar atau di luar, berapa jauh gitu. Ya. Tambahan pertanyaan berarti. Jadi kita yang 1 ini bersihkan rumah, belanja, mengatur obat, 3, transportasi 4. Ini dok, Satunya mengelola keuangan, ya memasak makanan, deng. Nah, Sudah gampang ditarik. kayaknya 1 Jadi- juga aja lah ya. Apa itu? 1 aja lah Iya, kayaknya. 1 aja lah. Ya masa telur dia bisa, tapi sayur mayur segala macam kayaknya enggak. Iya, mungkin Berarti yang perlu berdiri memasak, lama. membersihkan rumah, belanja, catering nggak mengatur bisa. obat, menggunakan transportasi 1 1. semua ya dok? Iya, 1 aja Kecuali semua. mengelola keuangan ya dok? Iya, masih canggih dia, masih jago kalau yang itu. Mama deh. Sampai tua pun canggih ya. Iya, sama yang tadi yang apa? Untuk bayar tagihan loh itu. Bayar tagihan kalau dia transfer sih bisa, tapi kalau dia harus kemana-kemana, Iya. masih manual ya. Kan transportasi tadi. Iya. Jadi 4, 20. 1 lagi berapa tadi yang ini apa? 1 lagi yang di ADL ya. Iya ini ya ADL. Berarti yang kalau ADL itu semua kecuali ini dok. Berarti Terima kasih dokter Yulia. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Yulia. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Laras. Terima kasih dokter Laras. Terima kasih dokter Yulia. Terima kasih dokter Sri. Ya. Udah saya izin live. Absensi belum. Terima kasih dokter Hadianto. Tunggu Absen, dulu. Dok. Kita tunggu teman-teman ditutup oleh Mbak Aulia atau Mbak Rinda ini. Absensi belum. Absensi sudah di Udah ada dong. Sudah ada. Absen di chat dong. Chatnya ada dong. Sudah dari tadi udah lama di chat grup. Di chat grup dok. Iya ke delete. Sebentar tadi dok. Minta tolong diulang. Izin live. Tidak ada dok. Terima kasih. Boleh minta semua. tolong di linknya lagi. Sudah ya, Terima Dok? kasih. Terima kasih dok. Di absen dulu ya, yang belum absen. Iya. Kita sudah. Saya belum. Ketika Mbak Aulia.
Mbak Aulia. Mbak Aulia nggak ditutup dulu, Mbak Aulia? Where are you, Mbak Aulia? Saya di sini, Dok. Mohon maaf ya dok, saya tidak muncul video mukanya. Oh, Kita J, tunggu nggak apa-apa. terlebih dahulu ya dok. Dokter Ninik udah ada Rin. J, teman-teman sekalian, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah berakhir. Teman-teman bisa istirahat langsung. Jadi yang mau buka persiapan buka, yang tidak menunaikan ibadah puasa bisa istirahat. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nenek. Makasih Dokter Nenek. Terima kasih. Ayo, Lahir batin ya. J, dokter. Ayo, izin live Izin ya, live ya, Pak. Dok. Izin live ya dok ya. Iya dok. Dokter. Makasih dokter izin live. J, monggo dok. Terima kasih, Dok. J.